Udah dapat restu dari keluarga? Keluarga, alhamdulillah. Buat warga Depok kalau mau nonton apa yang disampaikan? Buat warga Depok, tolong. Kakak nggak setuju? Nggak setuju. Dia tahu saya itu saingan terberatnya dia. Wah, itu berarti dukungan dari partai-partai besar udah siap support. Udah siap. Pernah ditilang nggak gara-gara nggak pakai helm? Nah, Terus? habis itu, mertua ini masih tanya, kamu kerjanya apa ya, Dek? Kan kemarin pernah tuh ibu apa ya, lupa diomongin apa gitu, ya nggak terima gitu, nggak terima. Cuma waktu itu ibu cuma ngomong udah dimaafkan aja lah gitu. Oke, nah kita ketemu lagi di Cagur TV. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama calon Depok pertama. Oh iya, calon Depok pertama. Mas Kaisang, apa kabar? Sehat Mas ya? Kalau nggak sehat nggak di sini. Iya, udah komedi. Mas Kaisang, ini kan rame dibahas Kaisang akan maju di Depok pertama. Sebelum masuk ke situ saya mau nanya, kota Depok sekarang menurut Mas Kaisang gimana? Apa? Kota Depok menurut Mas Kaisang itu gimana sih? Bagus. Bagus. Soalnya kan kemarin COVID pertama juga di situ. Depok. Oh di Depok? Iya, lo iya bener kan? Bener. Dua warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Oh iya bener. Pertama di Depok. Oh iya Depok pertama nih, COVID pertama juga di Depok. Oke. Tuyul juga viral di Depok. Oh siap. Terus ada juga kan ayah Ocak di situ juga. Iya. Ayo ojek di Depok juga. Bagus makanya. Bagus. Depok tuh bagus banget. Gitu. Oke. Nah, menurut Mas Kaisang, kira-kira kalau ada yang bisa diperbaiki di Kota Depok tuh dari sisi apanya? Tadi kayak dunia pertuyulan ya. Duanya. Iya. Mungkin kita tuh berantas dulu tuh. Berantas. Tuyul yang ada di Tangkep-tangkepin. Depok. Tangkep-tangkepin. Gitu. Takutnya kan makin merajalela, ngambilin duit masyarakat. Iya. Itu kan yang rugi masyarakat juga. Jadi salah satu programnya menangkap tuyul. Iya. Udah dapat restu dari keluarga? Keluarga, alhamdulillah belum. Tapi kok keluarga kecil saya sama istri ya sudah. Oh sudah. Karena kok buat istri kan apapun yang suaminya lakukan asalkan itu baik pasti didukung. Oh. Cuma kalau bapak kayaknya, ini anak kenapa lagi, ini satu. Iya. Tapi kan udah ada salah satu statement waktu itu saya baca di TV ada Pak Jokowi memberikan restu lah gitu bahasanya. Berarti Bapak tahu juga tentang rencana ini? Tahu, cuma kan kalau bapak kan sebenarnya namanya anak sama bapak, saya udah keluarga sendiri kan jarang ketemu, apalagi beliau presiden, jadi udah jarang ketemu, jadi sebenarnya nggak tahu juga memberikan restu beneran atau enggak, sebenarnya nggak tahu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau dari Mas Gibran sendiri, kakak kan paling tua. Kakak kan? Gimana ya? Enggak setuju. Kakak nggak setuju? Nggak setuju. Dia tahu saya itu saingan terberatnya dia. Oh iya. Takut kalah kan? Takut kalah. Dia. Iya. Apalagi dia mau nyalonin nanti untuk lebih tinggi, takut dia. Iya. Oh berarti karena kan emang di keluarga tuh Mas Gibran yang udah di politik banget. Mas Kaisang kan lebih di bisnis. Oh jadi ini berarti ada kekhawatiran takut kalah dari. Khawatir gitu. Kan saya di bisnis sukses, masa saya di politik juga sukses gitu. Saya di bisnis sukses, masa saya di politik juga sukses gitu. Oh. Deg-degan dia. Iya. Oh dia takutnya nggak siap kalah sama nggak adiknya. siap kalah, habis itu perusahaan udah saya ambil semua. Gitu kan? Iya perusahaan udah di Mas Kaisang, nanti di politik kalah. Ngapain dia nanti habis itu? Bingung makanya, Mas Gibran tuh takut banget beneran. Iya. Oke, ini mulai perpecahan ya. Iya. Tapi paling deket tuh Mas Kaisang sama keluarga tuh sama siapa sih? Kan ada Mas Gibran, Mbak Ayang. Sama Mbak Ayang sih. Lebih deket sama Mbak Ayang. Sama Mbak Ayang. Karena itu balik lagi, karena Mas Gibran anak tertua kan kita beda 7 tahun lah. Oke. Beda 7 tahun kan berarti cara berbicara juga beda. Gitu kan. Terus tapi kan Mas Gibran tuh selalu melihat potensi saya. Oh dari kecil? Udah ngeliat lawan politik saya nih. Gitu. Emang udah takut sebenarnya. Oh, iya. Gitu. Jadi dulu waktu saya lahir sebenarnya nggak mau gitu. Ini anak pasti jadi saingan ini. Gitu. Iya. Berarti di Solo karena Mas Kaisang nggak maju aja ya? Iya, kalau maju udah pasti kalah dia.
Oh, berarti ada Mas Gibran ada rencana maju juga di Depok? Ya enggak juga sih. Kan mungkin buat buat Mas Gibran kan mungkin nggak tahu, mungkin maju wali kota lagi atau mungkin lebih tinggi untuk gubernur. Gubernur. Iya. Saya pun juga kok maju gubernur lawan Mas Gibran berani saya. Selama ada partai yang mau mendukung. Iya, iya. Nah, ini kan banyak dukungan dari partai nih, dari PDIP waktu itu udah sempat menyampaikan juga. Nah, bagaimana Mas Kaisang merespon itu semua? Untuk sampai sekarang belum ada yang saya respon. Kemarin sebenarnya Pak Sekjen juga sudah WA saya, sampai sekarang belum saya balas. Saya cuma balas siap Pak gitu aja. Oh, Mas Hasto? Udah WA banyak, saya belum balas lagi. Oke. Belum. Nah, dukungan yang udah sampai dari mana aja? Dari ketum ketum PSI sudah. PSI. Tadi secara langsung Pak Menteri Perdagangan Pak Zulhas juga sudah sebagai ketum PAN juga sudah mendukung. Tadi dapat lagi dari Mas Coki Sitohang dari Nasdem. Kebetulan juga beliau dapilnya tuh Jabar 6 yang kebetulan lingkupnya tuh ada Bekasi sama Depok gitu Oh, kan. masuk. Jadi juga diberi Mas maju gitu. Terus dari partai mana lagi ya? Belum ada lagi sih. Wah, itu berarti dukungan dari partai-partai besar udah siap support. Udah siap. Wah, ini jangan kan jadi 1 jadi 0 bisa ini. Iya. Kenapa kota Depok yang dipilih? Ya sebenarnya gini. Jujur saya sendiri nggak tahu gitu. Karena pertama kali yang deklarasi Kaisang buat di situ, buat saya di situ, itu relawannya Pak Ganjar. Oke. Nah, saya juga bingung kenapa nggak Pak Ganjar yang maju wali kota Depok gitu. Saya bingung sama relawannya gitu. Kan dia mau presiden. Masa ngulang dari PAUD lagi? Jadi saya bingung kan relawannya kan. Oh, awal-awal isu itu lawannya dari relawan. Relawannya Pak Oh, Ganjar, gitu ceritanya nih, tapi guys. itu lebih panas lagi ketika PSI bikin yang baliho itu. Iya, Yang saya sempat baliho, lihat. Saya megang mawar, itu sampai istri marah. Kenapa? Ya? Enggak, itu kan foto lama. Istri ngomong, "Yo, bawa foto-foto baru." Karena kan saya sama istri sebenarnya kan udah foto banyak banget, kalau nggak dipakai yang baru gitu loh. Iya. Palingnya pas megang mawar lebih keren lah ya. Iya. Foto lama, yang dipakai foto lama, terus padahal udah ada foto baru, kenapa nggak yang baru gitu loh. Nah, setelah baliho itu naik, apa responnya Mas Kaisang ke PSI? Kan waktu itu mereka sempat bilang atau enggak? Enggak bilang. Oh, langsung naikin itu aja? Nggak ada koordinasi sama sekali. Naikin aja sendiri gitu. Baik ya. Iya. Enggak, mereka tahu gitu. Wah, nih mungkin yang DPC itu ya, yang di Depok sendiri tahu. Oke. Wah, bisa ningkatin suara nih PSI di sini nih. Makanya naikin baliho gitu. Mungkin. Dibocorin. Kan Ya kemungkinan. Mau gimana pun kan kemarin PSI kan nggak lolos Iya. gitu kan. Mereka cuma dapat berapa ya? 1% apa 2% kan. Kan butuh suara lagi kan. Nah, itu. Iya. Mungkin itu Oh, kayaknya nih wajah ini bisa mendongkrak nih. Iya, mungkin kan. Mungkin. Cuma kan kemarin saya nggak lupa tanya ke ketum PSI-nya kemarin. Oh, berarti dari relawan Pak Ganjar yang awalnya menaikkan Awalnya itu relawan Pak Ganjar terus diramaikan disupport lagi sama PSI. gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang kemarin saya udah lihat backgroundnya merah putih, saya siap. Nah, itu kan berarti Mas Kaisang tahu, maksudnya memang ada tujuan ke sana. Begitu. Begitu ya. Iya. Begitu. Begitu. Iya. Oh, ya. Oh, berarti memang akan mengarah ke sana. Mengarah Depok pertama. Enggak, tapi gini, sebenarnya mau sampai sekarang saya masih mau fokus dulu bahagia sama istri dulu lah. Bahagia sama istri. Saya mau memberikan waktu yang jauh lebih banyak buat istri karena takutnya kalau saya nanti maju ke politik jadi nggak punya waktu sama istri, karena sekarang pun karena udah kerja kan kantor ada, jadi kan itu juga udah kurang sebenarnya waktu sama istri, apalagi nanti kok masuk politik yang dimana kita benar-benar harus bisa dibilang kayak harus mengabdi sama masyarakat. Kan kita benar-benar harus all out buat masyarakat gitu. Iya, Takutnya nggak ada waktu buat istri. Iya, tapi kan secara dukungan partai kuat, sosok kuat, terus keluarga mendukung. Enggak sih, tadi keluarga yang mendukung itu istri. Iya. Yang lain enggak kayaknya. Tapi bapaknya presiden. Enak nggak jadi anak presiden? Hah? Enak nggak jadi anak presiden? Ya biasa aja sih sebenarnya. Pernah ditilang nggak gara-gara nggak pakai helm? Pernah. Pernah. Terus? Habis itu Waktu itu gimana ceritanya, nggak pakai helm, nggak pakai STNK? Enggak, sebenarnya waktu itu kayak ya ditilang itu gara-gara apa ya? Pokoknya
Kan sebenarnya saya sendiri jarang banget kalau nyetir sendiri atau naik motor sendiri. Oke. Kan ada, sekarang kan karena emang Iya, karena ada yang bawain, biar istirahat di mobil. Ya. Ada pas pampres. Kok ada bapak ijo-ijo di samping saya ya? Lagi nilang pas pampres ternyata. Iya. Berarti kalau kemana-mana berarti mendampingi pas pampres, Mas Kaisang? Pasti kan selalu ada. Kan secara undang-undang emang sebenarnya kan pas pampres harus selalu mendampingi dari presiden sampai ke keturunannya. Oh, waktu ngapel duduk di sebelah mana itu? Pas, waktu ngapel ikut juga nggak? Ngapel pertama istri waktu itu nyetir sendiri sih. Nyetir Oke. sendiri, jemput istri, calon istri waktu itu di apartemen. Nggak tahu sebenarnya. Oh, nggak tahu. Pas pampres agak jauh tuh. Dikiranya nggak ada, padahal ada, nempel terus. Makan gitu, padahal ada duduk di sebelah sana. Iya. Kan karena istri waktu itu kan nggak kenal pas pampresnya siapa. Iya. Ya dinikmatin aja lah intinya. Berapa orang sih yang ngawal Mas Kaisang? Emang, oh 2 orang. Berarti kemana-mana emang harus ikut. Iya. Ke toilet ikut juga. Ikut sampai Mas pegangin nggak Mas? Takutnya kan nggak aman. Iya. Takutnya kalau melenceng. Iya. Iya kan pegangin tas. Iya, kalau pegang tasnya gini nggak bisa. Kan? Iya. Kalau tas dipegang sini masa lepas tangan. Iya. Oh berarti memang secara undang-undangnya memang harus ditemenin ya. Harus ditemenin. Cuma walaupun beberapa kali ya kabur lah, namanya kan pengen pacaran sama istri. Iya. Gitu. Berarti kalau nonton berdua beli tiketnya 4 dong? Makanya, iya. Beneran? Makan pun kan saya berarti kalau saya kan 2 pas pampres, istri 2 juga. Berarti kalau kita makan kemana pun pasti berenam, jadi harus bayarin untuk orang 6. Ntar dulu istri 2, maksudnya istri juga ditemenin? Kawal. Oh iya, istrinya. Iya, Enggak iya. waktu pacaran, berarti kan Mas Kaisang doang sama 2, istri 1 berarti 4. Ya, tetap bayarin waktu itu, tetap dong. Cuma waktu itu saya kasih ATM sendiri biar gak kelihatan di bilnya kan ada pas pampres juga gitu. Iya. Kalau anak presiden ngapel bawa martabak apa enggak? Dulu enggak sih, lebih ke tangan kosong sih sebenarnya. Beneran, tapi dulu tangan kosong ke rumah mertua. Cuma waktu itu juga mertua ini masih tanya, kamu kerjanya apa ya Dek? Loh, enggak kan wajar namanya. Oh iya, mertua waktu itu bener. kan juga enggak kenal. Bener. Nggak kenal. Oh berarti mertua nggak tahu waktu itu? Ya tahu. Oh tahu ya. Tahu anaknya bapak, cuma kan nggak tahu kerjaannya. Oke. Apa? Terus kan. nanya. Cuma sampai itu juga waktu itu pernah sempet tanya juga ke masih waktu itu calon istri. Ini bukannya Kaisang masih SMA ya? Waktu masih kira SMA. Oh. Padahal waktu itu? Ya udah umur 28. Berarti waktu Bapak pertama kali menjabat, Mas Kaisang umur? Pertama kali menjabat wali kota 2004, ya umur 10 berarti. Oh SD. Pas pertama kali presiden? SD presiden 2014, 20. 20. Wah, anak muda. Bapak gue presiden naik truk gue ke sekolah. Iya. Mas, enaknya anak presiden apa? Enaknya. Enaknya privilege dapat nggak? Dapat. Tapi kan mau gimana pun privilege itu harus kita jaga kan. Oke. Kita harus tanggung jawab sama privilege yang kita punya. Ya kayak cari sponsor jauh lebih gampang. Gitu. Ya, itu privilege ya. Iya. Kita approach siapapun kan jauh lebih diterima lah gitu. Terus kayak ada investor datang ke kita juga, investor tuh yakin kalau kita anak presiden kan nggak mungkin ngemplang. Oh gitu. bener. Kan biasanya investor agak ragu nih, bener apa enggak gitu. Ini bangkrut apa enggak? Oh, tidak mungkin dong. Gitu. Gak enaknya apa ya? Ya mungkin jadi kayak kurang privasi sekarang. Oh. Kurang privasi karena kan kayak saya mau pacaran sama istri kemana-mana selalu ada yang minta foto, kita lagi makan ada yang minta foto atau apa kayak gitu. Sebenarnya ya dalam hati juga kurang nyaman, tapi mau gimana pun kita tetap harus melayani. Iya. Oke, nah ini kan di politik itu kadang orang bisa ngomong apa aja. Ada perasaan kesel nggak kalau misalnya Bapak dikomentarin hal-hal nggak enak? Ini sebenarnya udah pernah tak ngomongin juga, sampai bapak pun dibikin meme itu tak kasihin ke ajudannya bapak. Maksudnya? Ya kan bapak kan kadang-kadang dibikin meme. Iya, benar. Gitu, meme aneh. Aku tak kasihin ajudannya bagus nih. Kasih tunjuk bapak ya gitu. Oh bapaknya tadi sih nggak tahu malah jadi tahu ya? Bagus, karena bagus. Selama sebenarnya kalau mau bapak, Mas Gibran, Mas Bobi mau diajakin segimana pun saya nggak masalah. Karena emang itu sudah tanggung jawabnya mereka ketika masuk politik, ya itu resiko. Tapi kalau ketika kayak ibu diomongin, ya itu nggak terima. Oh, pernah merasa ada yang begitu? Kan
kemarin pernah tuh ibu apa ya lupa diomongin apa gitu, Heeh. ya nggak terima gitu, nggak terima. Cuma waktu itu ibu cuma ngomong udah dimaafkan aja Le gitu, gitu Oh. aja. Oke. Kita anak waktu itu benar-benar nggak suka aja, Iya, marah iya. semua. Saya sama Mas Gibran waktu itu marah. Waktu itu ya ibu udah nggak usah dipermasalahkan, daripada kamu ribet, udah kamu lanjutin apa urusanmu, cari uang aja gitu. Iya, karena kalau bapak kan memang pejabat publik ya, kalau ibu nggak kan apa-apa, enggak. bapak malah kok bisa stoknya dibanyakin. Stoknya dibanyakin. Iya, iya. Kalau ngobrol sama bapak bahas apa sih, Mas? Aduh, apa ya? Terakhir bahas itu masalah tetap politik sih kan. Kita serius. Oh, keluarga politisi. Keluarga politisi ya. Siap maju. Enggak sih, enggak. Enggak. Bapak nggak pernah bahas politik sama sekali. Cuma biasanya lebih ke kalau misalnya ketemu lebih tanya ke kesehatan Oke. gitu. Kalau ketemu sendiri pasti tanya istrimu gimana, apa sehat semua, mamah termasuk mertua semua sehat, Oke. sehat, nah, gitu aja. Oke, terakhir. Apa nih terakhir? Nih, terakhir. Buat warga Depok kalau lagi nonton, apa yang mau disampaikan? Hah? Buat warga Depok kalau mau nonton, apa yang disampaikan? Buat warga Depok, tolong tuyul diberantas. Masih situ lagi, situ lagi. Ya, kalau misalnya ini berarti yang masalah politik kan? ini? Iya, Masalah iya, politik. yang untuk kan Depok pertama. Oke. Ya kalau mau milih ya udah, makasih. Kalau nggak milih ya udah. Nggak ringan ya? Iya. Nggak berharap bagaimana gitu. Enggak berharap loh. Saya juga kalau balik ke kantor saya juga duitnya banyak. Ya udah. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you, Mas.